Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Nah dulur, hari ini istri saya akan bercerita tentang seorang anak dan emaknya. Tersebutlah seorang anak yang hidup berdua dengan ibunya. Si anak ini bernama Ujang. Nah, pada suatu saat Ganti lagi namanya. Tidak stok nama banyak ya. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Oke. Si Ujang ini harus ngambil rapot, tibalah waktunya dia untuk ngambil rapot. Maka seperti biasa, yang ngambil rapot adalah orang tuanya. Maka sang ibu datang ke sekolah si Ujang tadi. Tapi ketika sang ibu atau biasanya Ujang manggilnya si emak gitu ya, karena di kampung. Ketika emaknya Ujang tadi sampai di sekolah, apa yang terjadi? Ternyata teman-teman si Ujang ini justru memperolok si Ujang. Kenapa kok yang diolok-olokkan Ujang? Karena ternyata emaknya si Ujang ini matanya satu alias cacat. Nah, ketika dia diolok-olokkan oleh temannya, wah egonya jadi naik, dia jadi emosional, lalu dia datang menghampiri emaknya dan menghardik emaknya di depan teman-temannya. Mak, ngapain kok datang ke sekolah? Aku bisa kok ngambil rapot sendiri. Gak usah lama-lama, kalau gitu ngambil aja langsung pulang. Malu-maluin aja. Emaknya hanya tertunduk saja dan mengatakan, ya nak. Lalu beliau mendatangi ibu gurunya, segera ngambil rapotnya dan kemudian segera meninggalkan sekolah seperti yang dipesankan oleh sang anak tadi. Sesampainya di rumah, kembali lagi si Ujang menghardik emaknya. Mak, tahu nggak sih, emak itu jangan pernah lagi muncul di depan teman-temanku. Aku malu mak punya emak cacat seperti emak. Malu banget aku, seperti tadi. Jangan pernah diulangi lagi. Maka si emak hanya tertunduk tapi tetap tersenyum dan mengatakan, baik anakku, aku akan menuruti kata-katamu. Tadi itu maksudku baik, hanya akan mengambil rapotmu seperti orang tua yang lain. Ya tapi kan orang tua teman-temanku itu tidak cacat kayak emak. Sudahlah, saya nggak mau tahu, pokoknya emak jangan pernah muncul di hadapan teman-teman. Tahun berganti tahun, akhirnya Ujang tumbuh menjadi seorang lelaki yang sukses. Dia merantau ke negeri seberang, meninggalkan emaknya sendiri. Ganti nama enggak ketika ke negeri seberang? Ganti nama enggak? Kan di kamu namanya Ujang ya toh. Nah, siapa tahu di sana ganti nama jadi Andrew gitu. Ketika itu dia merantau ke negeri seberang. Seperti ibu-ibu yang lain, pasti ada rasa rindu pada anaknya karena sudah bertahun-tahun beliau tidak berjumpa dengan anaknya. Si Ujang sudah terlena dan memang dia melupakan ibunya. Dia sudah menikah, hidup bahagia, berkecukupan, bahkan berlebih-lebihan, punya anak dia juga. Nah, kemudian ibunya terus menabung untuk bisa datang ke tempat si Ujang. Ketika mencari-cari informasi, dia sudah dapat alamatnya, dia sudah dapat uangnya, maka sang ibu atau si emak tadi mendatangi rumah sang Ujang. Kemudian diketuklah pintu rumah sang Ujang. Assalamualaikum. Kemudian yang membukakan pintu adalah seorang laki-laki kecil, anak kecil gitu ya. Ini Andrew ini. Bapaknya namanya Ujang, anaknya namanya Andrew. Ya. Kemudian si anak tadi membukakan pintu. Ketika membukakan pintu, sontak si anak ini menjerit sambil menangis kemudian. Kenapa? Takut. Karena melihat begitu dia buka pintu, dia ketemu dengan sesosok nenek-nenek yang matanya tinggal satu, menangis jadi-jadinya.
gitu ya, menangis sejadi-jadinya. Kemudian dari dalam rumah sambil tergopoh-gopoh datanglah ayahnya, dan ayahnya adalah Ujang. Ketika dia tahu anaknya menangis, untuk kali kesekian dia kembali menghardik sang ibu tadi. Hei, wanita tua, buta, ngapain kamu kesini? Nyala kau dari hadapanku, gara-gara kamu anakku jadi menangis. Kemudian sang emak tadi mengatakan, mohon maaf tuan, saya salah alamat. Maafkan saya. Pergilah si ibu tadi kembali ke rumahnya. Tahun berganti tahun. Suatu saat Ujang menerima undangan untuk reuni di kampung halamannya yang dulu. Wah, karena aku sudah sukses, maka aku harus datang ke reuni ini. Aku ingin orang-orang atau teman-temanku di kampung sana tahu betapa suksesnya aku, betapa cantiknya istriku, betapa lucunya anakku. Dia datang ke kampungnya. Kebetulan tempat dia reuni ini melewati bekas rumahnya dia, yang mana emaknya tinggal di situ. Waduh, kenapa harus lewat rumah ini ya? Akhirnya dia cepet-cepetan ketika melewati rumah itu. Kebetulan ada tetangganya yang mengenali Ujang. Si tetangga tadi memanggil Ujang, Ujang. Lalu dengan agak malas dia mendatangi. Ya Bude, ada apa? Ini loh Jang, gimana kabarmu? Waduh, kamu sudah sukses sekarang. Ya gitulah, sudah kaya aku. Ini saya hanya menyampaikan ada surat dari emakmu. Maaf, emakmu beberapa bulan yang lalu sudah meninggal dunia. Tanpa tergurat rasa kaget, apalagi sedih dari wajah si Ujang, dia hanya mengatakan, oh sudah meninggal dia. Gitu aja. Dibaca Jang, mungkin penting suratnya, katanya tetangganya tadi. Iyalah, nanti aja. Hanya dimasukkan saja di kantong, lalu dia pergi reuni. Selesai dia berpamer-pamer kepada teman-temannya, pulanglah dia ke hotel. Ketika di hotel, baru kemudian dia membaca surat itu. Surat itu intinya atau isinya adalah, wahai Ujang anakku, maafkan aku. Karena selama ini aku membebani hidupmu, membuat engkau malu di hadapan dunia. Tapi satu hal, aku sangat bangga dan aku sangat bahagia. Ingatkah kau pada waktu kamu masih kecil, kamu pernah mengalami sebuah kecelakaan yang mengharuskan kamu kehilangan satu penglihatanmu. Pada saat itu, aku sebagai seorang ibu tidak sanggup melihat, tidak sanggup membayangkan betapa malunya kamu, bagaimana nantinya kamu harus menghadapi dunia jika hanya memiliki mata satu. Maka kukorbankan mataku satu untukmu. Maka betapa bangganya aku, betapa bahagianya aku bisa mempersembahkan salah satu dari milikku yang berharga, yaitu mataku. Lewat mataku kamu bisa melihat indahnya dunia. Kamu bisa menikmati kebahagiaan yang disajikan oleh dunia. Wahai anakku, mungkin hanya itu yang bisa aku persembahkan kepadamu. Padahal aku ingin menemuimu saat engkau datang ke reuni. Mungkin akan ada reuni dan kamu akan datang. Tapi maafkan aku, karena aku sudah tua, penyakitan, maka aku tidak bisa bangun dari tempat tidurku. Dan saat engkau membaca surat ini, artinya aku sudah tidak ada lagi di dunia. Tapi percayalah anakku, cintaku kepadamu tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Perlakuanmu padaku semua sudah kumaafkan, karena aku merasa bahwa itu adalah ungkapan cintamu dengan cara yang berbeda. Sedih dulu, sedih alias grantes hari ini jadi ini ibu tidak hanya memberikan mata,
ya, tapi juga memberikan kehidupan, bahkan nyawa pun diberikan kepada anaknya. Ya, ini pengorbanan seorang ibu. Jangankan mata, nyawa pun dikorbankan untuk kita sebagai anaknya ketika melahirkan. Ya, jadi dulur, mari kita ingat bahwa orang tua kita, terutama ibu, itu telah bersusah payah melahirkan kita, mendidik kita, merawat kita. Ya, jadi jangan durhaka dengan ibu. Ya, bahkan Rasulullah pun bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku menghormati atau menghargai seseorang di dunia ini?" Jawaban Rasulullah adalah ummuka, ibumu. Terus kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu, 2 kali ini. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Yang keempat dan terakhir, abika, bapakmu. Jadi ibumu, ibumu, ibumu. Baru setelah itu bapakmu. Ini artinya jauh pengorbanan seorang ibu, ya, untuk anaknya. Maka kita tidak boleh mengesampingkan, apalagi sampai melukai hati dan perasaan ibunda kita. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan tambah berbakti kepada ibu dan ibu kita serta bapak kita. Saya Bagus Adi Putra. Saya Monika Niputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.